sekarang nggak pakai itu lagi. Dulu itu fokus pada evidence, itu nggak pakai itu lagi. Sekarang itu dibagi dua, yaitu general dan tematik. Fokusnya cuma satu, dampak kepada masyarakat. Nah, jadi ada 4 di sini. General itu sendiri, tematik, SPBE itu masuk general sebenarnya, dan pelaporan juga masuk general. Karena sebenarnya pemantauan evaluasi itu, apapun juga di dalam organisasi itu harus ada. Halo Sobat PDKT, balik lagi di PDKT Podcast Desa Kepengen Tahu. Bareng saya April, saya Michelle. Dan pastinya kita bakal bahas, setiap minggunya kita bakal bahas tema-tema yang menarik ya Michelle ya. Tentunya juga hal-hal yang baru. Betul, buat Sobat PDKT semuanya. Nah, kalau kita minggu lalu, di episode lalu kan kita bahas yang New York itu kan. Benar. Sekarang kita bintang tamunya nggak kalah keren. Benar, karena ini tuh juga salah satu apa ya, April? Mungkin untuk mendorong kementerian ini semakin lebih baik lagi ke depan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat tentunya. Udah bisa tebak belum nih kita kira-kira di episode kali ini bahas apa nih Sobat PDKT? Karena menarik banget nih. Kita juga sambil belajar ya Michelle. Iya, tentunya. Karena kan tidak semua orang berkesempatan untuk tergabung dalam tim yang ini, Pril, yang akan kita bahas ini. Tapi semua orang sebaiknya dan seharusnya harus menerapkan dan tahu. Karena ini buat kita semuanya juga. Langsung aja kayaknya ya kita udah gak sabar pengen nanya-nanya juga, pengen ngobrol. Ada siapa nih Michelle? Hari ini tuh ada Bapak Yusef Patria. Halo Pak Yusef. Apa kabar Pak? Sehat, alhamdulillah. Segar dan Segar luar ya biasa. Pak ya? Kesibukannya apa Pak akhir-akhir ini? Saat ini kita sedang fokus di tindak lanjut ya. Tindak lanjut itu sebagai salah satu syarat sebenarnya untuk RB, karena itu terkait juga dengan performance keuangan kita dan integritas kita. Jadi penyelesaian tindak lanjut itu menjadi fokus kita sampai dengan akhir tahun sesuai dengan instruksi Pak Gus Menteri. Jadi itu yang lagi dijalani ya, ya lagi dijalani. Yang lebih fokus itu sekarang, di samping juga kita pasti tetap running di RB, ZI, karena itu juga tidak bisa kita tinggalkan. Pembangunan RB, ZI itu adalah sebuah keniscayaan yang harus kita bangun untuk membentuk organisasi kita ini lebih accountable, kerjanya lebih efisien, dan kita memiliki pelayanan yang berkualitas. Berarti benar-benar membangun dari kita dulu. Dari kita dulu ya Pak ya. Nah Pak, dengar-dengarnya Pak, RB ini ada bagian-bagiannya juga ya Pak ya? Iya. Nah, hari ini kan ada Pak Yusef nih, cuman kita cuma tahu Bapak ini mewakili atas nama RB, cuman kita dan semua yang Sobat PDKT semua harus tahu juga nih Pak Yusef di RB ini di dalam tim yang mana sih Pak? Sebagai apa perannya gitu? Betul. Saya sebagai Inspektur 2 ditugaskan sebagai Ketua Tim Evaluator RB dan juga ZI. Jadi RB ini ada evaluatornya sekarang ya. Kalau dulu itu evaluatornya itu kan langsung di Kemenpan. Kita sebagai tim penilai internal. Sekarang kita sebagai evaluator. RB ini kan berubah nih tahun 2023 ini dengan Permenpan 3 2023 ini roadmap-nya berubah. Dulu 8 area perubahan. Sekarang nggak pakai itu lagi. Dulu itu fokus pada evidence, itu nggak pakai itu lagi. Sekarang itu dibagi dua, yaitu general dan tematik. Fokusnya cuma satu, dampak kepada masyarakat. Jadi kalau melihat apakah berhasil atau tidaknya reformasi birokrasi yang dilakukan, tata kelola pemerintahan di Kementerian Desa ini, dilihat dampak yang dilakukan terhadap perubahan di general maupun tematik itu. Itu yang dilihat oleh Menpan sekarang. Makanya Menpan juga mengeluarkan Permenpan 9 2023 itu tentang evaluasi, dan APIP sebagai tim evaluatornya. Dan tahun ini saya menjadi ketua tim evaluator, ditunjuk sebagai ketua tim evaluator. Ada perusahaan tersendiri tentunya ya Pak ya. Karena kan tahun ini tuh baru adanya yang bagian tim evaluasi dari tim internal Kementerian Desa sendiri ya Pak ya. Itu
menurut Bapak sendiri nih Pak, itu suatu hal yang positif nggak Pak buat kita sendiri nih Pak, buat Kementerian Desa? Karena ditunjuk langsung kan Pak ini sebagai tim evaluasinya. Ini sebuah tantangan sebenarnya, bukan masalah positif dan tidak, sebuah tantangan. Karena apa? Karena sekali lagi reformasi birokrasi ini kan sebuah keniscayaan. Ketika Menpan mereformasi cara meningkatkan reformasi birokrasi ini dengan meniadakan 8 area perubahan sebagai dasar penilaiannya, tetapi pada dampaknya itu membawa banyak konsekuensi. Kita harus banyak belajar. Jadi bagaimana kita merefleksikan general dan tematik itu ke dalam hard element dan soft elementnya yang ada. Jadi ibaratnya begini, reformasi birokrasi itu berjalan, ada kendaraan, ya, ada manusianya. Nah, kendaraan itu bisa jalan dengan baik kalau bisa running semuanya dengan baik. Kalau kendaraan itu bagus, ya, berkualitas, orangnya juga berkompeten untuk hal tersebut. Jadi kalau sudah bagus semua, orang yang berkompeten pasti nggak akan jalan tuh kendaraan. Jadi saling support. Nah, jadi dua ini yang kemudian betul-betul coba untuk kita bangun. Nah, kami sebagai tim evaluator yang ditunjuk Menpan, pastikan kami berpikir bagaimana mengevaluasi kalau semuanya serba baru ini. Nah, serba baru. Apa yang harus kami evaluasi? Nggak mungkin. Kalau kita hanya berpangku tangan saja, diam saja, terus kemudian kita meminta laporan, itu bukan sesuatu yang bagus untuk kementerian kita. Kita ini satu. Nah, karenanya sebelum kami mengevaluasi, kami mengasistensi. Jadi ketika Permenpan 3 2023 tentang perubahan roadmap itu dikeluarkan oleh Menpan, kami belajar dan teman-teman semua belajar. Nah, kita berkoordinasi dengan teman-teman semua di Biro Kepo, di BPI, dan UK satu yang lain untuk kita mempelajari ini. Nah, kita belajar bahwa di situ ada dua, ada general dan tematik. Kita harus buat roadmap. Roadmapnya seperti apa? Arahnya seperti apa? Harus renaksinya seperti apa? Itu kita asistensi semua sehingga alhamdulillah sampai sekarang sudah terbentuk. Roadmap sudah ada di Kepmen 121, renaksi pun sudah ada. Nah, dua hal ini sudah ada, makanya kita sudah bisa mengevaluasi. Kemarin roadmap dan reaksi itu merupakan bentuk ini. Hasil usaha dilakukan sejauh ini ya Pak ya. Ya, jadi kemarin kita sudah melakukan entry meeting antara untuk hal tersebut. Kita entry meeting ini untuk mengevaluasi ex ante-nya perencanaan yang sudah dilakukan kemarin itu apakah bisa memenuhi sasaran yang ada atau tidak. Reaksi yang sudah ditetapkan itu bisa jadi pedoman atau tidak. Nah, makanya kita lakukan evaluasi. Evaluasi ini nanti kita akan share hasilnya yang kita minta untuk bisa ditindaklanjuti sebagai bahan di dalam implementasi di ongoing-nya nanti. Nanti kita punya evaluasi itu sebenarnya menurut Permenpan 9 itu ada 4 kali per 3 bulan. Tapi kita juga ada pemantauan per 2 kali, per 2 bulan. Jadi 6 kali. Kita artinya apa? Tim evaluator memang mengevaluasi, tetapi tim evaluator ini juga mengawal bahkan tiap saat, tiap bulan itu bisa mengawal dari strategic transformation unit. Jadi yang kita kawal itu pengelolanya. Bahasa Menpannya itu masih STU, Strategic Transformation Unit. Nah, jadi ada 4 di sini. General itu sendiri, tematik, SPBE itu masuk general sebenarnya, dan pelaporan juga masuk general. Sebenarnya, jadi ada 4 pengelola yang ada di Kementerian Desa ini. Itu yang selalu kita akan kawal terus ke depannya. Oke. Kan tadi Pak Yusef udah sedikit menyinggung ya dampak, tapi nanti kita akan bahas dampak itu. Tentu. Nah, kan tadi juga udah banyak sekali ya istilah-istilah di RB itu ya. Bahasa-bahasa baru. Yang emang kita harus tahu gitu ya, dan Sobat PDKT juga. Nah, terus kan ada juga ya Pak ya, ada yang namanya pemantauan terpisah, ya nggak sih Pak? Ada yang namanya evaluasi terpisah. Kenapa harus ada bahasa terpisah? Ada terpisahnya, kenapa sih Pak? Ya, jadi gini, sengaja kita tagging ya, terpisah gitu loh, supaya membedakan sebenarnya. Karena sebenarnya pemantauan evaluasi itu, apapun juga di dalam organisasi itu harus ada.
Jadi meskipun misalnya di PPI ini harus ada pemantau dan evaluasinya, Monef sendiri harus ada. Itulah namanya kalau kita di manajemen itu kan ada controllingnya kan. Nah seperti itu. Nah, kenapa harus terpisah? Karena kita ini di layer yang ketiga sebenarnya, di luar manajemen, di layer yang ketiga. Jadi pertama itu kalau kita bicara manajemen risiko itu, pertama risiko itu ada di pemilik risikonya sendiri yang mengerjakan, yang kedua di manajemennya, baru ketiga kita. Nah jadi terpisah itu karena terpisah dari manajemen yang ada. Sehingga kita betul-betul independen, bisa memberikan masukan yang betul-betul tidak ada tekanan, kita betul-betul berorientasi pada pencapaian hasil dan dampaknya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan yang baik untuk organisasi kita dan menjadi nilai tambah untuk organisasi kita di dalam pencapaian tujuan reformasi birokrasi kita. Oke, jadi itu kenapa ada pemantauan terpisah, iya, ada evaluasi terpisah. Nah, kalau misalnya udah ada pemantauan evaluasi terpisah nih Pak, APIP ada tugas khusus lainnya nggak Pak untuk saat ini Pak? Tugas khusus APIP itu selain dia melakukan pemantauan evaluasi, dia juga melakukan konsultasi. Kami ini sebagai trusted advisor, jadi makanya kita lakukan sebelum roadmap itu ada, kita lakukan asistensi. Bentuknya harus seperti apa? Kita lakukan konsultasi. Jadi penjaminan mutu konsultasi itu adalah tugas dari APIP. Nah, karenanya APIP itu tantangannya berat sebenarnya. Karena harus tahu bagaimana orang bisa menjawab sebuah pertanyaan kalau kita sendiri nggak tahu. Nah, tantangan APIP itu banyak. Ketika ini ada Permenpan ini turun, ini larinya kemana nih? Oh larinya seperti ini. Kadang sering ditanya, itu gimana tuh? Padahal sebenarnya dia juga bisa baca sebenarnya kan. Tapi nanya dulu nih. Nanya dulu. Itu kasus yang sekarang lah. Belum lagi kasus-kasus yang lain. Jadi intinya tugas-tugas dari APIP itu sebenarnya tidak jauh dari hal seperti itu, dan yang menjadi tantangan besar sekarang adalah kita merubah mindset kita betul-betul menjadi advisor, trusted advisor. Jadi betul-betul yang advisor yang betul-betul dipercaya dan memberikan nilai tambah pada kementerian ini. Dan berdampak langsung ke orang-orang. Benar. Ya. Oke, tadi kan disebutkan juga ya Pak ya, kata Pak Yusef, ada monitoring juga, evaluasi, apalagi Pak Yusef ini kan juga masuk tim evaluator gitu kan. Nah, perbedaannya sendiri Pak, Monef RB tahun lalu sama tahun ini tuh gimana sih Pak? Ada perbedaan yang signifikan gitu nggak sih? Jadi gini, kalau tahun lalu itu penilaiannya itu kita sebagai tim penilai internal. Jadi di situ ada Pokja ya, di situ ada sekretariat ya, terus kemudian pakai LKE ya. Mereka LKE dinilai evidence banyak banget, terus kemudian kita coba verifikasi itu kemudian coba diupload ke sana, kemudian Menpan menguji hal tersebut lengkap atau tidaknya, terus dia melakukan survei dan lain-lain. Nah sekarang nggak begitu. Sekarang kita melakukan evaluasi itu kemudian kita lapor ke MESO. MESO itu jadi ada 11 yang ada di kita itu yang hasil antara. Jadi misalnya untuk pengadaan barang dan jasa itu ada di LKPP, untuk SPIP itu di BPKP, untuk keuangan itu ada di BPK, arsip di ANRI, seperti itu kan. Nah itu namanya pembina di instansi itu namanya MESO. Nah kita melaporkan evaluasi kita itu hasil kerja dari RB ini kepada MESO. Nah MESO itu kemudian memverifikasi kami. Nah setelah memverifikasi benar atau tidak dan lain-lain, hasil-hasilnya yang mereka verifikasi sesuai dengan kewenangan mereka, misalnya pelayanan publik ada di Ombudsman gitu kan, mereka kemudian akan menginput kepada TPN, tim penilai nasional. Nah kemudian tim penilai nasional akan meng-cross-check itu kepada MESO, baru keluar nilai RB kita. Jadi sangat selektif banget. Selektif banget. Nah itu evaluasi itu kapan tuh Pak? Evaluasi itu dilakukan kalau kita, saya katakan 3 bulan sekali. Nah contohnya ini ex ante ini karena dia mengalami
sebuah pergeseran karena kondisional, dia nanti di Oktober akan mulai kita input. Mereka kemudian akan melakukan verifikasi nanti mungkin di Oktober juga. Nah, tapi mungkin nanti akan ada jadwalnya saya kira di tahun depan setelah itu normal. Kemarin kan mulai Maret ya, Maret karena baru keluar Permen PAN 3-nya. Tapi saya kira setelah nanti waktu normal pasti tidak akan jauh dari setelah kita melakukan evaluasi. Artinya setelah 3 bulan, mungkin bulan keempatnya mereka akan melakukan verifikasi. Selalu begitu, dan nanti terakhirnya setelah Meso melaporkan semua, baru TPN itu Kemenpan akan menilai dan menetapkan nilai RB kita. Oke, jadi emang ini jadi tahu ya, Iya, jadi benar. tahu banyak. Tapi Pak, ini kan fokus sasaran gitu ya. Karena benar-benar. mungkin kita juga ada yang belum tahu gitu. Fokus sasaran RB di tahun ini tuh ada di titik mana aja sih Pak? Fokus di RB tahun ini sesungguhnya kita titik beratkan di general ya. RB itu sebenarnya ada di general. Tematik itu bonusnya. Oke. General itu kita titik beratkan pada ada hard elemennya, ada soft elemennya. Hard elemennya itu mulai dari kualitas pengadaan barang dan jasanya, kualitas akuntabilitasnya, keuangan juga, tata kelolanya ya. Sementara yang softnya itu kita titik beratkan pada sistem merit, ya, kompetensi ASN dan lain-lain. Nah itu semuanya ada terangkum di rencana aksi. Karena itu harus kita lakukan. Kita berubah sebagai misal penata laksanaan jabatan. Itu kan dulu kita gemukkan, sekarang kita jadi ramping. Nah itu kan tuntutan. Terus bagaimana dengan tuntutan ini? Apakah sudah kita lakukan? Sudah. Misalnya sampai di mana tingkatnya jabatan-jabatan tersebut? Bagaimana tentang akuntabilitas? Lihat sakitnya. Ya, apakah IKU itu sudah sesuai dengan range sudah ditetapkan? Terus bagaimana dengan akuntabilitas penggunaan anggaran? Apakah anggaran itu disesuaikan atau tidak sesuai dengan kegunaannya MAK? Banyak kan kesalahan di MAK-nya kan? Itu berarti kan jelek tuh. Atau lebih besar penggunaan perjalanannya daripada proyeknya gitu kan? Itu kan akuntabilitas juga tuh. Nah makanya itu nanti terlihat di rencana aksi general ya, khususnya tapi ini juga akan dilihat bagaimana peningkatan kompetensi itu juga dilakukan. Profesionalitas ASN itu juga apakah dilakukan. Nah ini terus kita pantau, dan nampaknya sih dari Biro Kepo juga bergerak ya. Kita lihat sudah kemarin juga ada uji kompetensi, terus melakukan sosialisasi berakhlak supaya kita semua mengerti tentang core value dari ASN ini. Jadi memang bukan hanya RB ini hanya tugasnya Pak Yusuf saja. Semua. Kami ini semua hanya bagian kecil. Iya. Tapi ini adalah tugas kita semua, dan kita mengevaluasi, memberikan masukan agar yang menjadi tugas besar kita ini semua bisa kita lakukan. Karena keberhasilan RB ini adalah keberhasilan kita semua. Bagusnya RB ini akan membawa kita yang bekerja di sini punya akuntabilitas, kita yang bekerja di sini punya kualitas, pemerintahan kita jadi bersih ya dari KKN, dan pastinya dengan begitu kita ya sebagai ASN ini yang menjadi pelayan, pasti kita akan menyajikan pelayanan yang juga berkualitas, sehingga masyarakat pasti akan membutuhkan kementerian ini selalu dan selalu. Yang penting harus saling bersinergi. Bersinergi. Nah, terkait dengan tugas meningkatkan akuntabilitas tadi nih Pril. Jadi tugas kita ke depannya apa nih Pak untuk mendukung kenaikan nilai RB? Nah, kita memiliki tugas dengan IKU kita masing-masing. Nah, di dalam IKU kita masing-masing itu kita lakukan berbagai cara dengan melakukan inovasi-inovasi ya. Artinya kita mencoba untuk memberikan pelayanan yang terbaik dengan IKU yang kita miliki masing-masing,
kita mencoba terobosan-terobosan sehingga itu akan lebih baik lagi, lebih simpel, lebih berkualitas dan memberikan warna baru sehingga apa-apa yang kita lakukan itu betul-betul bisa dirasakan manfaat dan dampaknya. Oke. Nah, bisa dirasakan manfaat dan dampaknya. Iya, benar. Nah, manfaat RB sendiri buat sobat PDKT nih, ini sapaan ini kita apa aja nih Pak? Manfaatnya jika tata kelola sebuah organisasi itu baik, pasti organisasi itu menjadi jelas arahnya, organisasi itu kemudian bisa mengkomunikasikan tujuan-tujuannya dan pasti bisa akhirnya bisa menjadi melayani dari masyarakat sesuai dengan tusinya. Tusi kita ini core kita kan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. Nah 3 itu bisa kita handle sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat seluruh Indonesia. Nah karena ini dampaknya kalau kita organisasi kita baik, semakin semakin akuntabilitas kita mengerjakan, semakin jelas arahnya, semakin kita bisa lebih fokus. Dan pasti pelayanan itu akan lebih bagus lagi. Dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat loh. Jadi intinya itu kan kerjalah sesuai dengan porsinya masing-masing, sesuai dengan tusinya, tapi jangan lupa juga untuk terus berinovasi. Betul. Karena kan kerja juga kalau misalnya kita nggak punya inovasi tersendiri ya Pak ya. Gitu-gitu aja ya, nggak ada kemajuan. Yang ada kemajuan. Bangunlah inovasi untuk diri sendiri juga nanti karena kan dampaknya akan datang oleh masyarakat luas ya Bapak. Inovasi akan lahir kalau kita mempunyai sebuah fokus. Fokus itu akan ada sebuah perasaan penasaran, curious gitu Nah, penasaran inilah yang kemudian akan memicu inovasi-inovasi kita yang kreativitas yang akan menimbulkan sebuah inovasi. Tanpa sebuah dilangkahi dengan kita fokus dan memahami apa yang kita kerjakan, maka inovasi itu susah untuk kita nggak akan lahir gitu ya. Lahir. Jadi mulai dari situ. Biar manfaatnya lagi-lagi bisa dirasakan oleh kita semua. Kita semua dari kita untuk kita ya. Balik lagi. Oke, nah karena ini kita udah ngobrol tentang RB sampai akhirnya kita tahu ya sekarang. Ini ada kuis Pak buat Pak Yusef ya. Oh ada satu lagi. Oke berarti terakhir ya. Ada yang mau disampaikan nggak Pak? Ke teman-teman. Tadi kan kita sama-sama bergerak membangun reformasi birokrasi di kementerian kita. Yakinlah dengan sinergi pasti kita bisa. Karena kita sesungguhnya mampu untuk melakukan apa-apa yang menjadi kebutuhan kita. Dengan rasa optimisme yang ada, mudah-mudahan kita bisa mencapai apa yang kita targetkan dan yakinlah kita pasti bisa untuk hal tersebut. Tetap optimis. Tetap optimis dan pasti bisa. Oke. Itu ada lagu itu. Kita pasti bisa. RB ada jargonnya nggak Pak Yusef? Secara resmi belum ada. Belum ada. Secara resmi belum ada, pasti udah dibikin. ada. Belum resminya udah ada. Kita belum berpikir di jargon tagline yang resmi gitu ya, belum berpikir. Yang lagi kita pikirkan ya fokus roadmap-nya sudah ada, renasinya apa, pelaksananya apa dulu. Tapi tetap optimis. Kalau ketemu gitu ya, selalu bisa, selalu begitu. Nah itu muncul secara spontanitas saja. Jadi selain apik gitu ya, bisa gitu. Karena adanya sebuah harapan juga ya Pak. Kita pasti bisa, bisa. Itu. Iya, optimis. RB bisa optimis. Oke, jadi itu yang emang kita obrolin dari tadi tentang RB reformasi birokrasi yang sobat PDKT yang mungkin ada yang belum tahu atau kita tadi kan masih belum tahu yang paham akhirnya dijawab secara detail sama benar. Dan juga yang tadi awalnya ini apa sih manfaat RB juga buat kita? Iya. Dia akhirnya jelaskan. Ada dampak secara langsung. Iya benar, sebuah organisasi yang baik akan berdampak juga terhadap masyarakat. Pelayanan kita pun akan semakin bagus untuk masyarakat. Yang penting harus fokus. Fokus, optimis, bisa.
dan RB inovatif tadi ya. Iya benar. Oke. Pak, kita Sekarang kuis dulu sebentar ya Pak. kita kuis ya Pak ya. Oke. Kuisnya ini jawab cepat aja Pak. Ada 2 pilihan, tinggal jawab aja Pak. Ini kuis bisikan-bisikan dari Pak di belakang. Jawabnya cepet ya Pak. Ikan bakar atau mie ayam? Mie ayam. Kenapa tuh Pak? Makan favorit ya? Seneng aja. Mie ayam mana Pak di sini Pak? Rekomendasi yang enak. 88. Oh, mie ayam 88. Mantap ya. Belum pernah nyoba. Nanti Ntar soal kita PDKT semua belum nyobain mie ayam 88. Rekomendasi Pak Yusef. Biasanya Pak Yusef. Oke. Pak membaca apa mendengarkan musik? Mendengarkan musik. Musik apa Pak? Banyak di rock. Oh, rock. Rocker juga. Oh, bukan. Bapak yang nyanyi. Iya. Band favorit. Iya, band Kalau favoritnya rock apa Pak? siapa Pak? Apa? Band favorit dari Pak Yusef sendiri. Ungu. Wah. Luar negeri ada nggak? Metallica. Wih. Kayak Pak Presiden ya. Kayak Pak Jokowi sukanya Metallica ya. Nanti kita pas lagi ya. Berarti setiap hari ngedengerin musik Nggak. yang genrenya rock? Nggak juga? Enggak juga. Tergantung Saya suka suasana hati, Pak. intronya yang bagus saya dengar. Oh. Kalau Dari intronya nggak dulu bagus, ya? kalau Kalau intronya lagi nggak mikirin bagus, RB, intronya di bagian mana Pak? Biar semangat tergantung gitu. kondisi. Tergantung mood tuh. Tergantung mood ya. Oke. Terus badminton atau berenang? Berenang. Kenapa Pak? Malas Lebih berkeringat ya? aman. Lebih aman. Seusia saya lebih aman. Oke. Tiap hari berenang atau berapa hari sekali berenang? Kadang-kadang seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Oke. Jadi emang kudu disempetin buat olahraga, salah satunya Iya, berenang ya Pak berenang. ya? Diving, snorkeling, diving gitu nggak? Nggak. Olahraga laut ya? Nggak. Berenang-berenang Berenang di Chill kolam aja renang santai ya. Itu olahraga yang aman kata Bapak. Iya. yang aman. Pak, Cik ini apa konang dia? Ku begini gara-gara dia. Bukan Pak, Lampung atau Jogja? Lampung. Lampung. Kenapa tuh Pak? Ada apakah? Spesialnya apa? Asli Lampung. Asli Asli Lampung. Jogja memang istimewa. Kenapa Pak? Saya 10 tahun di sana. Kuliah di Jogja Bapak. Kuliah di Jogja. Banyak cerita di Memori. sana. Yes. Terakhir ke Jogja kapan Pak? Oh, Pak ke Kemarin. Jogja. Oh baru dari Ya, Jogja. Jogja itu nggak pernah bosan, Nggak pernah mati ya Pak? nggak pernah mati. Karena Jogja itu terbuat dari angkringan dan rindu. Kalau kata Dilan rindu itu berat, kalau kata Pak Yusef rindu itu berat nggak Pak? Biar saya aja yang rindu. Kamu nggak usah gitu ya. Oke, yang terakhir kayaknya udah ketebak nih, dangdut atau rock? Ya, Jelas, rock ya Pak ya? dangdut juga suka, tapi Oh, dangdut lebih, suka. tapi Apa? tergantung. Dangdut yang mana? Tapi kalau dangdut selalu dangdut banget enggak. Ya ada Dangdut mana? variatifnya yang modif ya mungkin. Koplo-koplo gitu Ya, yang bisa. sekarang lagi Ya, banyak bisa. di konser-konser. Kayak Darbo itu ya, bagus tuh. Oh, Bagus. diajak konser Bisa Pak. kali Pak dua ini. Ref Pak. Udah Dikit aja. deh. Enggak. Dengerin aja sendiri sobat PDKT ya, biar suka juga sama dangdut gitu. WFO apa WFH? Ini soalnya pertanyaan gede banget ya. Pak ini yang PDK slog ini nih Pak, ini WFO apa WFH? Maya Pak, Maya. Wah ini Kalau pimpinan pasti ke WFO lah. WFO ya Pak ya. Ya. Karena akan lebih Efektif. lebih efektif. Kalau WFH itu kan kadang-kadang banyak alasan gara-gara sinyal gitu ya. Jadi berarti Apalagi kalau kalau ibu-ibu di rumah ya Pak ya, Iya. lagi masak, lagi ini anak. sinyal Aduh nggak ada. sinyal gitu. Iya. Berarti Itu kan kalau- pengalamannya kan. Kalau kata Pak Yusuf pimpinannya WFO biar lebih efektif, berarti karyawannya harus WFO. juga. Saya mendukung untuk WFO Bang. Terima kasih banyak ya Pak Oke, Yusef sudah sama-sama berkenan ya. hadir di Mudah-mudahan tengah-tengah kesibukannya. Memberikan tambahan hasanah ilmu sekali lagi untuk kita semua. Ini perbaikan untuk siapa? Untuk kita juga, dan hasilnya pun untuk kita juga, dampaknya itu untuk kita semua. Oke, baik.
Nah, jangan lupa juga buat Sobat PDKT, setiap hari Jumat jam 5 sore, podcast Desa Kepengen Tahu bakal tayang di YouTube-nya BPI Kemendesa PDTT. Jangan lupa apa, Pril? Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. lonceng merahnya dan juga share. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Saya April. Saya Michelle. Saya Yusef Patria. PDKT makin Makin dekat dekat dengan dengan desa. desa.